Yuh, halo manusia. Dengan saya lagi di channel Sepertinya Begitu. Yang kali ini masih membahas mengenai Pulau Paskah yang belum usai. Di video ini, saya akan berusaha membahasnya secara ringan. Seperti saran dari teman kita yang satu ini. Insya Allah ringan, saya usahakan. Di episode keempat ini, yang akan kita bahas mengenai sosiopolitik Pulau Paskah di masa pra penjelajah Eropa. Semoga mudah dimengerti. Saran dan masukannya sangat saya nantikan. Yuk, opening. Seperti di tempat-tempat lain di Polinesia, masyarakat tradisional Pulau Paskah dibagi menjadi para datu dan rakyat biasa. Bagi para ahli arkeologi masa kini, perbedaannya terlihat jelas dari perbedaan reruntuhan rumah-rumah yang dimiliki oleh kedua kelompok tersebut. Para datu dan anggota elit hidup di rumah-rumah yang disebut hare paenga, berbentuk seperti kano panjang dan langsing yang tertelungkup, biasanya dengan panjang sekitar 12 meter. Salah satunya ada yang 90 meter, lebar tidak lebih dari 3 meter, dan melengkung di ujung-ujungnya. Sementara itu, rumah rakyat jelata ditempatkan di lokasi-lokasi yang terletak lebih jauh dari pesisir, berukuran lebih kecil dan masing-masing dilengkapi kandang-kandang ayam, tungku, lingkaran kebun batu, dan tempat pembuangan sampah. Tradisi lisan yang dilestarikan oleh penduduk pulau maupun survei arkeologi menunjukkan bahwa tampaknya permukaan tanah Pulau Paskah dibagi menjadi sekitar selusin teritori. Masing-masing dimiliki oleh satu klan atau kelompok sedarah, dan masing-masing dimulai dari pantai dan meluas ke sebelah dalam pulau. Seolah-olah Pulau Paskah adalah kue pai yang dipotong menjadi selusin potongan menuruti jari-jarinya. Setiap teritori memiliki datu sendiri, juga pelataran patung utama untuk upacara. Klan-klan bersaing secara damai dengan mencoba saling mengalahkan dengan hal membangun pelataran dan patung. Namun, pada akhirnya persaingan mereka berubah menjadi pertarungan sengit. Pembagian menjadi teritori-teritori seturut jari-jari itu tipikal bagi pulau-pulau Polinesia lain di Pasifik. Yang tidak biasa mengenai Pulau Paskah adalah, lagi-lagi menurut tradisi lisan maupun survei arkeologi, teritori klan-klan yang bersaing itu juga terintegrasi secara religius dan sampai tingkat tertentu secara ekonomis dan politis di bawah kepemimpinan satu datu tertinggi. Muncul sebuah pertanyaan, apa kira-kira yang menyebabkan integrasi Pulau Paskah dan bagaimana mendeteksinya secara arkeologis? Ternyata pai Pulau Paskah tidak terdiri atas selusin irisan yang identik. Teritori yang berbeda sumber dayanya berbeda pula. Contoh yang paling gamblang adalah di teritori Tongariki. Terdapat kawah Ranoraraku, satu-satunya sumber batu terbaik di pulau itu untuk memahat patung, dan juga sumber lumut untuk menambal kano. Semua silinder batu merah di pucuk beberapa patung berasal dari tambang Atupuna Pau di teritori Hanga Paukura. Teritori Pinapu dan Hanga Paukura mengontrol ketiga tambang utama obsidian, batu vulkanik berbutiran halus yang digunakan untuk membuat perkakas tajam. Sementara Pinapu dan Tongariki memiliki basalt terbaik untuk membuat landasan hare paenga. Anakena di pesisir utara memiliki dua pantai terbaik,
untuk meluncurkan kano. Sementara Heki-i, tetangganya di pesisir yang sama, memiliki pantai terbaik nomor 3. Sebagai akibatnya, artefak-artefak yang berkaitan dengan penangkapan ikan sejauh ini ditemukan terutama di pesisir tersebut. Namun, teritori-teritori pesisir utara itu juga memiliki tanah yang paling buruk untuk agrikultur. Sedangkan tanah terbaik ada di sepanjang pesisir selatan dan barat. Hanya 5 dari selusin teritori memiliki area ekstensif di daratan tinggi sebelah dalam yang digunakan untuk kebun batu. Burung laut yang bersarang akhirnya menjadi terbatas hanya di beberapa pulau kecil lepas pantai di sepanjang pesisir selatan, terutama di teritori Pinapu. Sumber daya lain seperti batang kayu, karang untuk membuat kikir, oker merah, dan pepohonan paper mulberry, sumber kulit kayu yang ditumbuk menjadi kain tapak, juga tersebar secara tidak merata. Bukti arkeologis terjelas akan keberadaan interaksi sampai tingkat tertentu di antara teritori klan-klan yang bersaing adalah bahwa patung-patung batu dari tambang teritori klan Tongariki dan silinder-silinder merah dari tambang teritori klan Hanga Paukura ditemukan di pelataran ke-11 atau ke-12 teritori yang tersebar di segala penjuru pulau itu. Jalan untuk mengangkut patung-patung dan mahkota silinder dari tambang-tambang di pulau itu juga harus melintasi banyak teritori. Dan klan yang hidup jauh dari tambang-tambang batu pastilah perlu memiliki izin dari beberapa klan yang teritorinya dilintasi untuk mengangkut patung-patung dan silinder-silinder tersebut. Obsidian, basalt terbaik, ikan, dan sumber daya berlokasi terbatas lain juga tersebar seperti itu di seluruh penjuru Pulau Paskah. Pada awalnya, hal itu tampaknya wajar saja bagi kita orang-orang modern yang hidup dalam negara besar yang menyatu secara politis seperti Indonesia. Bagi kita bukan hal aneh kalau sumber daya dari satu pesisir secara rutin diangkut menempuh jarak jauh ke pesisir-pesisir lain, melintasi banyak provinsi lain dalam perjalanan. Namun kita lupa betapa rumit biasanya dulu bagi satu teritori untuk mendapat akses ke sumber daya teritori lain. Satu alasan mengapa Pulau Paskah mungkin menjadi terintegrasi sementara pulau-pulau besar Marquesa tidak pernah adalah medan Pulau Paskah yang landai, kontras dengan lembah-lembah Marquesa yang berlereng curam, sehingga orang-orang yang tinggal di lembah yang sebelah menyebelah berkomunikasi dengan satu sama lain terutama melalui laut, bukan daratan. Kira-kira seperti itu gambaran sosiopolitik Pulau Paskah di masa lampau. Informasi itu divalidasi dengan tradisi lisan penduduk pulau dan hasil survei arkeologi. Semoga mudah dipahami. Untuk pembahasan di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai bahan dan alasan pembangunan patung-patung di Pulau Paskah. Nantikan videonya. See you next time.